Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mana berjudul bentuk gangguan-gangguan psikologis. Sebelumnya apa sih gangguan psikologis itu? Nah, gangguan psikologis itu adalah kondisi di mana emosi manusia tidak stabil sehingga menyebabkan penderitanya menderita dan berperilaku tidak normal. Gangguan psikologis ini mempengaruhi bagaimana kinerja seseorang terhadap diri sendiri maupun interaksi dengan orang lain. Gangguan psikologis ini terbagi menjadi beberapa jenis gangguan. Yang pertama ada gangguan depresi. Gangguan depresi adalah gangguan yang disebabkan karena adanya stres berat. Biasanya penderitanya akan mengalami gangguan kepribadian sementara yang bisa berkembang secara tiba-tiba maupun meningkat secara bertahap. Stres berat yang menjadi penyebab gangguan depresi tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengalaman mengguncang, contohnya seperti kebakaran, kebanjiran, ataupun menjadi korban pelecehan. Biasanya setelah kejadian ini, penderitanya akan menunjukkan reaksi gejala PTSD atau Post Traumatic Disaster Syndrome. Kemudian yang kedua ada stres yang sulit diatasi. Maksudnya stres yang sulit diatasi ini adalah stres yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Contohnya salah satu contohnya stres yang sulit diatasi itu adalah karena ditinggal menikah. Dalam kasus gagal menikah tadi, penderita gangguan depresi ini akan mengalami rasa kecewa yang sangat berat sehingga menimbulkan reaksi melakukan perilaku yang negatif, contohnya seperti mabuk-mabukan, berjudi gitu. Nah, kemudian yang kedua ada gangguan neurosis atau gangguan pada sistem syaraf. Menurut Sigmund Freud, gangguan neurosis ini disebabkan karena adanya konflik batin. Gangguan neurosis ini terbagi menjadi 3 jenis gangguan. Yang pertama gangguan kecemasan, yang kedua gangguan somatoform, yang ketiga ada gangguan disosiatif. Teman-teman semua selama ini mengira gangguan kecemasan itu hanya gangguan kecemasan biasa. Nah, padahal gangguan kecemasan itu banyak jenisnya. Jenisnya ini tergantung reaksi yang dikeluarkan oleh penderitanya. Nah, jenis gangguan kecemasan yang pertama adalah gangguan kecemasan umum. Sebenarnya rasa cemas itu adalah hal yang wajar apabila sumber stresnya itu jelas. Nah, apabila sumber stresnya ini sudah terhitung tidak jelas ataupun tidak, maksudnya hal yang biasa aja, nah ini termasuk gangguan kecemasan. Nah, yang pertamanya adalah rasa cemas karena teringat kembali akan trauma yang pernah dialami pada masa lalu. Kemudian yang kedua ada gangguan obsesif kompulsif, yaitu gangguan di mana seseorang itu merasa terdorong untuk melakukan sesuatu padahal dia tidak menginginkannya gitu. Pada gangguan obsesif kompulsif ini, apabila dorongan yang ingin dilakukannya tadi tidak terlaksana atau tidak terwujud, maka dia akan gelisah sehingga dorongan tersebut harus dilakukannya walaupun dia sendiri tidak menginginkannya. Contohnya misalnya sepasang suami istri, suaminya pernah memiliki keinginan untuk pernah terbesit untuk menenggelamkan istrinya saat berenang bersama. Namun itu hanya terbesit dalam pikirannya tapi tidak pernah dilakukan. Nah, akibat pikiran tersebut sang suami merasa bersalah sehingga untuk menghilangkan rasa bersalahnya dia melampiaskannya dengan mencuci tangan berkali-kali. Bahkan dalam sejam dia bisa melakukannya berkali-kali rutin. Itu untuk menghilangkan rasa bersalah yang ada dalam pikirannya tadi. Itu contoh dalam gangguan obsesif kompulsif. Dan ada gangguan fobia. Gangguan fobia ini adalah kecemasan gangguan kecemasan pada objek tertentu. Contohnya objek tersebut pun sebenarnya tidak membahayakan orang tersebut maupun orang lain. Cuman objek tersebut menimbulkan rasa kecemasan tersendiri bagi penderitanya. Contohnya fobia ketinggian, fobia melihat darah. Salah satu contoh
gangguan somatoform, yaitu seseorang mengeluhkan rasa sakit contohnya di bagian perut. Namun sebenarnya dia tidak benar-benar sakit perut, tapi dia mengeluhkan sakit perut itu karena dia ingin memvalidasi atau ingin mengembalikan kenangan saat dia pernah sakit dulu. Jadi mungkin dulu waktu sakit dia memiliki pengalaman yang menyenangkan, contohnya seperti diperhatikan, dijenguk sama teman-teman, diperhatikan orang tua, begitu. Gangguan somatoform adalah ketika seseorang mengeluhkan rasa sakit, namun sebenarnya dia tidak merasakan sakit itu sekarang. Namun sakit itu pernah terjadi di masa lalu. Nah, hal ini dikarenakan mungkin saat sakit yang lampau dia pernah mengalami hal-hal yang menyenangkan, contohnya seperti dijenguk teman-teman, di perhatian orang tuanya lebih saat dia sakit, lalu dia ingin mengembalikan rasa menyenangkan itu, lalulah dia mengeluhkan rasa sakit itu. Nah, ini termasuk gangguan somatoform. Ada gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif adalah kondisi di mana seseorang melarikan diri dari rasa stres dan tanggung jawab dari perilaku yang pernah dilakukannya, dan perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak bisa diterima sehingga dia mencoba melarikan diri dari tanggung jawab tersebut. Salah satu contoh gangguan disosiatif adalah kepribadian ganda. Kepribadian ganda disebabkan karena adanya dua dorongan dalam diri atau lebih yang berlawanan di dalam diri seseorang. Adalah perilaku yang tidak bisa diterima sehingga dia mencoba melarikan diri dari tanggung jawab tersebut. Salah satu contoh gangguan disosiatif adalah kepribadian ganda. Kepribadian ganda disebabkan karena adanya dua dorongan dalam diri atau lebih yang berlawanan di dalam diri seseorang. Contohnya seperti ada dalam diri seseorang ada dua dorongan, yaitu dorongan untuk menjadi orang yang soleh dan dorongan untuk menjadi, istilahnya itu ya anak nakal lah, lawannya dari orang soleh. Nah, dua dorongan ini sama-sama kuat di dalam dirinya. Namun dua kepribadian ini berlawanan dalam diri seseorang. Akhirnya dua dorongan ini berkembang menjadi sebuah kepribadian menjadi orang soleh dan kepribadian menjadi anak nakal. Nah, untuk menghilangkan rasa bersalah akan dua dorongan yang berlawanan ini tadi, akhirnya seseorang muncullah kepribadian ganda ini tadi antara dua ini. Nah, saat penderita gangguan kepribadian ganda ini biasanya tidak menyadari hal yang terjadi saat dia berada di kepribadian yang lainnya. Contohnya saat dia berada dalam kepribadian yang soleh, dia akan lupa apa yang dia lakukan dalam kepribadian yang orang nakal ini tadi. Nah, kepribadian ganda ini bisa berubah atau berganti dalam kurun waktu menitan maupun tahunan, tidak menentu. Namun bisa berubah tanpa disadari, begitu. Ada gangguan kepribadian dan kejahatan. Gangguan kepribadian dan kejahatan ini disebabkan karena kondisi emosi yang tidak matang, sehingga karena tidak matang tadi sehingga penderita mudah menyimpang ke hal-hal yang tidak benar. Karena menyimpang ke hal-hal yang benar, penderitanya memiliki sudut pandang dan cara berpikir yang beda tentang orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Nah, gangguan kepribadian ini terbagi menjadi banyak jenis. Yang pertama ada kepribadian paranoid, kemudian ada kepribadian skizoid, kemudian ada kepribadian skizotype, kemudian yang keempat ada kepribadian histrionik, kemudian ada kepribadian narsistik, ada kepribadian antisosial, ada kepribadian avoidant, ada kepribadian tergantung, ada kepribadian kompulsif. Selanjutnya ada pelaku kriminal. Pelaku kriminal ini termasuk dalam gangguan kepribadian karena dia melakukan hal yang bertentangan dengan kesejahteraan individu dan masyarakat pada umumnya. Kemudian ada gangguan kecanduan. Gangguan kecanduan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah
penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan obat, kemudian gangguan kecanduan yang lain. Nah, sebenarnya antara penyalahgunaan obat maupun alkohol itu kurang lebih, karena penderitanya sama-sama menggunakan alkohol maupun obat untuk menghilangkan rasa stres. Namun karena digunakan secara berlebihan maupun disalahgunakan, sehingga menimbulkan perilaku-perilaku yang salah, seperti melakukan kekerasan setelah minum-minum maupun setelah mengonsumsi obat-obatan, seperti itu. Ada gangguan kecanduan yang lainnya, contohnya seperti judi dan obesitas. Nah, obesitas ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki berat badan yang berlebih. Hal ini dikarenakan porsi makan yang banyak ataupun bisa dibilang kecanduan makan. Namun kita tidak bisa menyalahkan rasa kecanduan makannya ini, karena kecanduan makan ini disebabkan oleh beberapa faktor lagi. Salah satunya adalah karena faktor keturunan ataupun pola kebiasaan makan itu bagaimana, sama dengan berjudi. Jenis gangguan yang berikutnya adalah gangguan afektif, yaitu gangguan mood atau kondisi di mana mood itu naik turun secara ekstrim, baik itu rasa sedih maupun rasa bahagia. Gangguan afektif atau gangguan mood tadi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada gangguan afektif ringan, gangguan afektif sedang, sama psikosis afektif. Gangguan afektif ringan adalah kondisi mood yang disertai dengan kondisi mood yang terganggu disertai dengan depresi normal, depresi pada umumnya. Kemudian yang kedua ada gangguan afektif sedang. Itu adalah kondisi di mana penderitanya mengalami mood yang terganggu, yang mana itu bisa menghambat aktivitasnya dalam sehari-hari, namun tidak sampai tahap memutus hubungan dengan dunia luar, begitu. Kemudian ada psikosis afektif. Psikosis afektif ini adalah gangguan mood di mana penderitanya terhambat semua kegiatannya, semua aktivitasnya, dan juga memutus hubungan dengan dunia luar ataupun lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh gangguan psikosis afektif itu tadi adalah depresi mayor ataupun depresi bipolar. Ada gangguan skizofrenia. Gangguan skizofrenia adalah gangguan psikologis kronis yang meliputi halusinasi, delusi, dan gangguan berpikir. Dan ini disebabkan karena adanya rasa diawasi, diamati oleh orang lain, bahkan dikendalikan oleh orang lain. Ada gangguan paranoia. Gangguan ini adalah gangguan di mana seseorang merasakan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap orang lain. Bahkan ketidakpercayaan ini masuk kepada tahap yang parah karena sampai mengganggu hubungan sosial dengan orang lain, mengganggu dan memutus hubungan dengan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan perilaku yang terjadi pada anak dan remaja. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa gangguan perilaku ialah kondisi di mana seseorang menunjukkan pola perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, perilaku yang menyimpang ini dilakukan berulang-ulang sehingga mengganggu kehidupannya sehari-hari seperti di rumah, di sekolah, maupun mengganggu interaksinya terhadap sosial di sekitarnya. Di sini saya akan memaparkan beberapa jenis gangguan perilaku yang terjadi pada anak dan remaja. Yang pertama ada sindrom hiperaktif, di mana gangguan ini sering terjadi pada anak di bawah usia 8 tahun atau sebelum mereka memasuki sekolah. Ciri-ciri dari anak yang mengalami sindrom hiperaktif, biasanya mereka melakukan aktivitas secara berlebihan seperti suka berlari-lari, merusak barang, terus memukul-mukul dan sebagainya. Bahkan mereka sulit untuk berkonsentrasi. Jadi konsentrasi mereka itu sangat mudah untuk teralihkan, serta mereka sulit untuk mengikuti perintah. Nah, tetapi mereka ini cenderung senang berbicara. Sebenarnya penyebab dari anak yang sindrom hiperaktif itu kompleks, tetapi banyak anak-anak dengan gangguan tersebut
Biasanya anak-anak yang terlahir dengan prematur. Yang kedua, ada reaksi agresif. Anak-anak dengan gangguan reaksi agresif ini biasanya menunjukkan perilaku yang kasar. Mereka suka berteriak-teriak, suka berkelahi, sulit diatur. Bahkan mereka senang mengamuk-ngamuk atau tantrum. Nah, adapun penyebab dari anak-anak yang bersikap agresif seringkali adalah pengalaman dalam lingkungan keluarga berupa penolakan, disiplin yang keras tetapi tidak konsisten, frustasi akibat orang tua yang tidak rukun, dan orang tua yang kurang memberikan bimbingan terhadap anak tersebut. Ketiga, ada gangguan emosi. Gangguan emosi ini biasanya terjadi kepada anak-anak maupun remaja. Gangguan emosi ini terbagi menjadi dua, yaitu gangguan cemas dan gangguan menarik diri. Anak atau remaja yang mengalami gangguan cemas biasanya mereka merasa terlalu khawatir dan merasa cemas berlebihan. Mereka merasakan takut yang berlebihan, terlalu peka, terlalu sadar diri. Biasanya juga mengalami banyak mimpi buruk karena kecemasan-kecemasan yang terjadi di dalam dirinya. Mereka juga kurang percaya diri, sensitif, pemalu, mudah mengalah, dan mudah putus asa. Mereka juga mudah menangis dan sangat tergantung, khususnya tergantung kepada orang tua mereka, sehingga mereka merasakan kecemasan jika tidak ada orang tua mereka. Kemudian pada kasus gangguan menarik diri, anak-anak atau remaja dengan gangguan tersebut lebih suka menyendiri dan menghindari interaksi sosial. Nah, jadi mereka dengan gangguan ini biasanya menarik diri dari sosial untuk mengurangi kecemasan pada diri mereka. Jadi mereka itu tidak mampu menjalin hubungan erat terhadap orang lain. Kedua, gangguan kecemasan ini biasanya terjadi karena beberapa faktor. Secara konstitutif, mereka ini memang sangat peka. Kemudian mereka ini juga merasa tidak aman, mengalami trauma-trauma psikologis. Juga adanya efek modeling terhadap orang tua yang merasa cemas berlebihan terhadap anak tersebut. Biasanya orang tua yang overprotective, orang tua yang gagal memberikan bimbingan, atau pernah mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan dalam pergaulan. Yang keempat, ada autisme. Orang dengan gangguan autisme memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mereka lebih senang menyendiri dan cenderung bersikap dingin dari kecil maupun bayi. Mereka juga cenderung melakukan gerakan-gerakan aneh dan mereka tidak menaruh perhatian terhadap lingkungan sekitar. Adapun penyebabnya, yang pertama itu karena faktor bawaan genetik dari orang tuanya. Yang kedua, karena pengalaman yang kurang mendukung seperti dibesarkan oleh ibu yang dingin dan kurang responsif terhadap anak. Dan yang ketiga, mengalami trauma terhadap lingkungan sosialnya. DSM-4R ini memfokuskan pada 5 aksis dan menekankan pada kategori diagnostik yang lebih spesifik. 5 aksis ini meliputi: aksis 1 mengkategorikan gangguan kesehatan mental dan juga penyalahgunaan zat. Gangguan ini bisa meliputi delirium, demensia, gangguan kesehatan mental akibat medis, akibat penyalahgunaan zat, dan gangguan kesehatan mental yang bisa mengakibatkan skizofrenia. Aksis 2 mengkategorikan gangguan kepribadian dan keterbelakangan mental atau retardasi mental. Gangguan ini berakibat pada pola pikir dan perilaku yang bisa merugikan orang lain. Contohnya seperti paranoid, skizotifal, narsis, antisosial, dan juga histrionik. Aksis 3 mengkategorikan kesehatan medis umum. Contohnya seperti seseorang yang terkena kanker harus bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan kemoterapi, sehingga bisa menyebabkan dia mengalami stres ataupun kecemasan. Aksis 5 mengkategorikan penilaian fungsi global atau GAF. Dalam kategori ini ada penilaian dari 10 sampai 100 tergantung dari kondisi seseorang. Apabila nilainya 100, maka tidak ada gejala. Namun jika nilainya 10, maka itu bisa berbahaya dan menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Dan saya ingin menjelaskan tentang Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM, merupakan sebuah panduan manual yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association atau APA. Di dalam panduan ini ada cara mengenali tanda-tanda gangguan jiwa, langkah-langkah penanganan,
yang tepat serta menjadi rujukan utama bagi para ahli kesehatan mental di seluruh dunia. DSM-6 diterbitkan tahun 1994 dan direvisi pada tahun 2000 menjadi DSM-4-TR. Kemudian lanjutan DSM-4-TR ada DSM-5. DSM-5 bukan hanya menyempurnakan DSM-4-TR, tapi juga ada beberapa hal yang dihilangkan dan diubah menjadi kategori tersendiri, subtipe autisme, sindrom Asperger, autisme klasik, dan sindrom Rett. Dihilangkan lalu diganti menjadi diagnosis gangguan spektrum autisme atau ASD. DSM-5 lebih fokus pada tingkat parahnya gejala dan ciri khusus sehingga menggejalakan autisme dengan ringan, sedang, dan parah yang lebih rinci. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang DSM-5. DSM-5 merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem klasifikasi gangguan mental dari DSM-4-TR, terutama dalam hal definisi operasional gejala. Dan DSM-5 ini mempunyai definisi yang lebih jelas dan terperinci dari tanda atau gejala pada kondisi seseorang. Adapun DSM-5 itu terdiri dari 3 bagian. Yang bagian pertama yaitu menjelaskan cara penggunaan manual. Bagian kedua mencantumkan tanda dan gejala atau kriteria diagnostik untuk gangguan mental tertentu. Seperti yang pertama itu ada gangguan perkembangan saraf dan gangguan skizofrenia dan gangguan lainnya. Ada juga gangguan obsesif kompulsif dan gejala terkait, gangguan berhubungan dengan trauma dan stresor, gangguan disosiatif, gejala somatik dan gejala terkait, gejala gangguan makan dan gejala serupa, gangguan eliminasi, dan ada juga tentang gangguan yang mengganggu pengendalian impuls dan perilaku, gangguan terkait zat dan kecanduan, gangguan kepribadian, dan yang terakhir yaitu gangguan pergerakan akibat obat-obatan dan efek samping obat. Adapun bagian ketiga yaitu menjelaskan cara menangani budaya, gender, dan faktor lain untuk membuat penilaian diagnosis yang lebih tepat. Oke, selanjutnya itu adalah cara memahami penggolongan gangguan kejiwaan menurut PPDGJ. Nah, ini adalah bagian ketiga dari materi ini ya. Nah, apa sih PPDGJ itu? PPDGJ itu adalah pedoman penggolongan dan diagnosa jiwa. Nah, PPDGJ ini semacam DSM-nya kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia itu sebutannya adalah PPDGJ. Nah, PPDGJ itu mempunyai 3 seri. Seri pertama atau PPDGJ 1 itu yang diterbitkan pada tahun 1973, lalu PPDGJ 2 itu diterbitkan pada 1983, dan yang terakhir adalah PPDGJ 3 yang dimana itu diterbitkan pada tahun 1939. Nah, lalu bagaimana sih PPDGJ itu memahami atau menggolongkan gangguan kejiwaan? Nah, di seri PPDGJ ketiga itu dijelaskan bahwa penggolongan ataupun klasifikasi dari gangguan jiwa itu menggunakan kode F, lalu dilanjutkan dengan yang namanya seri angka. Contoh, itu yang pertama adalah F00 sampai F09, yang dimana pada F00 sampai F09 ini itu dikategorikan sebagai gangguan mental organik atau gangguan mental yang tidak diinginkan. Lalu yang kemudian ada F10 sampai F19 itu adalah provokasi psikologis atau gangguan mental dan tindakan akibat pemakaian zat psikoaktif. Zat psikoaktif ini contohnya seperti alkohol, kafein, dan nikotin ya. Nah, jadi orang yang memiliki gangguan mental akibat pemakaian zat psikoaktif itu dikategorikan ke dalam F10 dan F19. Kemudian F20 sampai F29 itu ada skizofrenia, gangguan skizotifal,
Dan yang terakhir, dan gangguan waham. Skizofrenia itu adalah skizofrenia itu adalah tindakan yang gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku. Nah, skizofrenia ini termasuk dalam gangguan mental berat ya. Kemudian skizotipal itu adalah gangguan psikologis atau gangguan mental yang membuat penderitanya tidak nyaman untuk menjalani hubungan dekat atau interaksi sosial. Nah, ketiga penyakit ini atau ketiga gangguan jiwa ini dikategorikan dalam F20